Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil bukan nyinyir. Berita viral kita kali ini berasal dari Lombok, guys. Jadi ada video yang diunggah oleh salah satu akun di Facebook ya, yang memperlihatkan sepasang ABG atau sepasang remaja tengah menjalani proses nyongkolan alias proses pernikahan adat Sasak Lombok. Jadi diketahui ya, nama anak ini adalah Randy. Dia masih berusia 17 tahun yang seharusnya sedang duduk di bangku SMK. Tapi dia, menurut berita, dia sudah putus sekolah gitu ya guys ya. Terus yang cewek, pengantin perempuannya yang bernama Yulia, ia baru berusia 15 tahun guys, dan baru lulus SD ya, baru lulus SD dan baru masuk SMP. Jadi ini anak ini masih bocil-bocil banget gitu. Sebenarnya di Lombok itu sering ya terjadi pernikahan di bawah umur. Tapi yang bikin viral adalah ekspresi wajah atau gerak-gerik dari pengantin wanitanya nih guys. Kita simak di video ini ya. Apa si pengantin ni ada? Sanina sama apa ke? Ya. Terlihat ya ekspresi dari pengantin wanitanya ini kok agak-agak beda ya gitu. Agak-agak gimana ya? Antara dia kesurupan, ada yang bilang juga apa mabuk kali ya. Ada satu lagi nih, ada juga yang bilang jangan-jangan wanitanya itu ODGJ katanya gitu. Karena emang ekspresi wajah dan gerak-geriknya itu tidak biasa gitu guys. Apalagi pada saat upacara pernikahan dan itu dihadiri oleh banyak orang gitu ya. Dan satu lagi dia mengancungkan salam metal ya waktu sesi foto. Ya, rekaman dari si pengantin wanita ini sih itu hanya ekspresi anak remaja aja gitu. Dan wajar juga sih dia itu ngerasa capek atau mungkin dia ngerasa gak nyaman dengan pakaiannya. Kita aja yang dewasa ya pakai pakaian seperti itu dengan rambut itu penuh dengan bunga, itu pasti berat. Wajar sih, kita tuh pasti ngerasa capek, mungkin kepala pusing kayak gitu, tapi kita harus tetap melangsungkan upacara. Mungkin kalau dewasa kita bisa menyembunyikan ekspresi kesel, ekspresi capek itu kita bisa sembunyikan. Tapi karena dia ini masih remaja, apalagi baru lulus SD, mungkin masih jiwa kekanak-kanakannya masih ada gitu ya. Itu wajar sih sebenarnya ya. Cuman mungkin nggak wajarnya itu karena tidak terbiasa aja gitu. Ada pengantin yang seperti itu. Biasanya kan pengantin tuh anggun kayak gitu kan. Nah, atas kasus pernikahan remaja di bawah umur ini guys, jadi Lembaga Perlindungan Anak Mataram melaporkan seluruh orang yang terlibat dalam upacara ini itu ke polisi guys. Jadi ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Nah, menanggapi dari pelaporan ini, pengacara dari orang tua si pengantin menjelaskan gitu ya, kenapa sih pernikahan ini bisa terjadi gitu. Ini ada ceritanya di balik ini gitu guys. Nggak semata-mata kalau kita ngelihat kan, oh pasti ini dijodohin nih sama orang tuanya atau apa. Ternyata guys, 3 minggu sebelum terjadi upacara nyongkolan ini, si pengantin wanita ini sempat dikawin culik gitu sama si pengantin pria. Pada bulan April, selesai lebaran tahun 2025 ini, pengantin ini melakukan kawin lari ya, karena sesuai dengan adat kami di Lombok ini ada namanya kawin lari.
Pada saat kawin lari yang pertama, seluruh perangkat desa, dari kadus maupun orang tua ya, ingat ini orang tua juga melakukan upaya untuk melakukan pencegahan. Maka pada saat itu pencegahan pertama berhasil. 1 bulan sejak kejadian tersebut, kembali terjadi kawin lari yang dilakukan oleh orang yang sama. Tapi ini dia melarikannya ke luar Pulau Lombok, yaitu Pulau Sumbawa, Mbak. Nah, keesokan harinya, begitu ada kontak dari si perempuan kepada ayahnya, dia menyatakan saya menikah. Nah, di situ orang tua yang sudah berupaya dari awal untuk melakukan pencegahan, tapi karena ini terulang kembali oleh orang yang sama, maka di kami ya, di adatnya orang Lombok, kalau sudah menikah kemudian dilarikan oleh laki-laki, maka itu kalau dibatalkan, maka itu akan menjadi aib. Karena di Lombok ini, di adat Sasak ini masih kental dengan yang namanya tradisi kawin culik. Ini adalah tradisi di mana si calon pengantin pria menculik calon pengantin wanitanya, dibawa ke rumahnya secara diam-diam. Jadi ini masih kental terjadi di suku Sasak Lombok. Berdasarkan adat istiadat inilah, jadi 3 minggu sebelum upacara nyongkolan itu, si cewek ini sudah diculik dulu guys sama si pengantin prianya. Saat kembali lagi ke desanya atau ke kampungnya, akhirnya orang tua yang pengantin perempuan ini mengikhlaskan sajalah, sudah pasrah gitu ya. Ya udah deh, kawin aja deh gitu. Akhirnya terjadilah prosesi nyongkolan itu. Jadi bukan dipaksa oleh orang tuanya disuruh kawin gitu. Justru anak-anaknya ini yang mau melakukan itu, yang agak bandel mungkin ya, udah dikasih tahu berkali-kali tapi tetap aja melakukan itu. Daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin akhirnya orang tua mengikhlaskan lah, dengan berat hati menikahkan anak mereka gitu guys. Tapi menurut kalian gimana nih? Kira-kira kalau kalian di posisi orang tua yang cewek ini, kira-kira kalian akan mengizinkan nggak anak ini menikah, atau kalian punya cara lain? Mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Tindakan LPA atau Lembaga Perlindungan Anak Lombok ini juga ya patut didukung. Video ini kan viral gitu ya, jadi banyak orang Indonesia yang menonton. Kalau misalnya Lembaga Perlindungan Anak ini tidak bergerak, artinya mereka mendukung terjadinya pernikahan di bawah umur. Terlepas dari apa alasan orang tuanya sampai akhirnya menikahkan anaknya, Lembaga Perlindungan Anak ini wajib untuk turun tangan gitu ya, agar mengedukasi orang-orang kalau pernikahan di bawah umur ini tidak dibenarkan di Indonesia ini gitu guys. Dan satu lagi, kalau misalkan ya yang Mbak Kukis tahu nih, yang Mbak Kukis baca tentang prosesi kawin culik ini, jadi dia itu awalnya pernikahan itu memang sudah dibicarakan dulu antara kedua keluarga gitu. Cuman ini hanya tradisi gitu loh, kayak ini hanya rentetan prosesi pernikahan. Memang sebelumnya itu sudah dibicarakan akan terjadi penculikan. Kapan, jam berapa, itu sudah dibicarakan sebelumnya. Nah, setelah proses penculikan ini baru dilanjutkan dengan prosesi-prosesi adat lainnya. Dan terakhir baru prosesi adat nyongkolan itu. Kawin culik ini hanya prosesinya saja gitu. Apakah dalam kasus ini itu sudah dibicarakan atau hanya asal culik aja gitu? Namanya kawin culik, boleh nih, ya udah culik aja deh dia gitu. Apa kayak gitu? Kita belum ada penjelasan lebih lanjut ya tentang itu. Mungkin kita sebagai orang tua ya, komunikasi antara orang tua dan anak itu dijaga. Mungkin dengan orang tua dan anak itu dekat, jadi
Mereka tidak berpikir untuk cepet-cepet mau menikah gitu ya. Mungkin orang tua juga, kalau misalkan putra-putrinya sekolah, lebih banyak diberikan kegiatan gitu, mereka sibuk, jadi mereka teralihkan lah, tidak fokus ke pacar-pacaran atau pernikahan kayak gitu. Ya, lebih banyak edukasi aja biar generasi kita ini tidak terbiasa dengan yang namanya pernikahan di bawah umur, karena kan mentalnya juga belum siap, secara ekonomi juga belum siap. Jadi diusahakanlah agar pernikahan di bawah umur ini tidak dinormalisasi oleh masyarakat-masyarakat lainnya gitu ya. Mudah-mudahan di Lombok juga pernikahan di bawah umurnya akan bisa berkurang gitu ya. Ya, menurut kalian gimana guys tentang video viral ini? Apakah orang tua dari pengantin ini pantas untuk dilaporkan? Atau bagaimana? Mungkin bisa kalian komen di kolom komentar di bawah ini guys ya. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini tentang video pengantin remaja di bawah umur yang viral di Lombok Tengah. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.